kita mulai belajar. Jadi perlu persilakan saya untuk berdiri sebentar. Silakan dilihat di samping kiri kanannya masih ada sampah atau tidak. Yang belum masukkan baju silakan cek masukkan bajunya, cek kerapiannya dan luruskan tempat duduknya dengan meja yang ada di depan. Pakaiannya rapi, maka proses pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan lancar dan baik. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Jadi saya minta ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan, yuk. Ya, harapan semua sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini agar semuanya materi kita dahulu juga terhati mulai. Oke, mulai. Kamu absen terlebih dahulu. Kelas 12 IPA 1 ya? Ya. Jadi siapa yang tidak masuk kelas 12 IPA 1? Semua hadir? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau semuanya sudah hadir, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pelajaran sejarah Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti biasa Pak Guru dalam proses pembelajaran yaitu meningkatkan nasionalisme terhadap negara yang kita cintai. Dengan cara bagaimana? Menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Isma mungkin boleh ke depan bantu teman-temannya ya. Jadi silakan ke depan. Yang lain silakan boleh berdiri. Nasionalisme itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, cara bendera maupun menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, kalian di sini semua Pak Guru yakin sudah memiliki cita-cita ya? Ya. Tahu cita-cita enggak? Tahu. Cita-cita. Apa yang menjadi keinginan atau harapan kalian? Ya. Coba Kiki
jadi apa? Farmasi. Ya. Terus Siti dokter. You Orang sukses. orang sukses. Kita pertama saya yakin semua kalian ini memiliki yang namanya cita-cita. Jadi cita-cita itu kalau kalian tidak berjuang maka tidak akan bisa tercapai. Nah, inilah proses perjuangan kalian ini. Melalui proses belajar masuk sekolah yang rajin, melakukan hal-hal yang positif, insya Allah apa yang dilakukan, yang menjadi harapan kalian itu dapat tercapai dengan baik. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Demokrasi terpimpin. Ada yang masih ingat nggak demokrasi terpimpin? Perhatikan gambar yang ada di depan ya. Nah, ini gambar apa nih? Gambar pemberontakan G30. Yang kedua gambar apa? Demo. Mau berdemo kan? Yang demo. Jadi ini merupakan rangkaian peristiwa yang pernah terjadi pada masa demokrasi. Nah, di sini pertanyaan pertama yang bisa jawab nanti anak-anak ya. Pertanyaannya, peristiwa apakah yang berkaitan dengan gambar di atas atau di depan? Silakan. Namanya siapa? Yuliati. Silakan Yuliati. Jadi gambar yang ada di depan yaitu peristiwa pemeriksaan TNI Angkatan Darat pada waktu terjadinya peristiwa G30 SPKI. Benar, tidak salah. Pertanyaan yang kedua, apakah memiliki keterkaitan dengan masa demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru? Jadi kedua gambar ini apakah memiliki hubungan dengan peristiwa demokrasi terpimpin dengan masa Orde Baru? Ada bisa? Ada Pak. Oke, silakan. Pada demokrasi terpimpin, ruang gerak PKI semakin luas setelah penggunaan lahan naskah dalam pemerintahan. Menurut pendapat saya, demonstrasi itu memiliki hubungan dengan lahirnya Orde Baru karena PKI terlalu ikut campur dalam pemerintahan sehingga menuntut untuk dibubarkan. Oke, berikan hapus dulu. Jadi gambar yang sudah kalian amati tadi merupakan serangkaian peristiwa yang pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin sekaligus menjadi penyebab runtuhnya demokrasi terpimpin dan lahirnya masa Orde Baru. Oke, jadi materi kita hari ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Namun sebelum kita masuk pada materi, di sini Pak Guru akan menjelaskan dulu nih tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang akan kita lewati. Yang pertama itu peserta didik melalui pembelajaran PBL ya, akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik harus mampu menganalisis tentang upaya untuk merehabilitas politik dalam luar negeri pada masa Orde Baru. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis upaya kestabilan politik dalam negeri pada masa demokrasi, pada masa Orde Baru. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis upaya merehabilitasi kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru.
Yang keenam, ayat 5, kesimpulan ini dapat menjelaskan kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah Orde Baru di dalam meningkatkan kualitas dari negara Republik Indonesia. Dan yang kelima, yang keenam, kita akan membahas tentang runtuhnya masa Orde Baru dan masuknya era baru di Indonesia yang kita kenal dengan era reformasi. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan semua lihat ke depan. Di sini Pak akan tampilkan video pembelajaran. Boleh kalian amati. Setelah diamati nanti boleh kalian bertanya. Paham ya? Oke, silakan diperhatikan. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Perhatikan dan cermati video berikut ini. Terlepas dari berbagai jasa dan pencapaian yang telah diraih oleh Presiden Soekarno, tanpa dipungkiri, di akhir masa pemerintahan Orde Lama, karena berbagai pertarungan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri membuat perekonomian di Indonesia kian memburuk. Terlebih saat Indonesia menyatakan perang dengan Malaysia. Sebagaimana yang termaktub dalam laman tirto.id, menurut ekonom dan politikus Radius Pramito, defisit APBN Indonesia di tahun 1965 mencapai 1,32 triliun rupiah atau 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak seimbang dengan pemasukan negara yang hanya mencapai 923 miliar rupiah. Alhasil, kondisi ini mengakibatkan Indonesia mengalami hyperinflasi. Akibatnya, harga kebutuhan pokok dan lain-lain kian meningkat tajam. Bahkan, setelah terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya beberapa jenderal terbaik Indonesia, membuat kondisi politik di Indonesia lebih kacau lagi. Akibatnya, banyak investor-investor asing keluar dari Indonesia. Para aktivis dan mahasiswa kian berdemonstrasi besar-besaran untuk memulihkan pemerintah Soekarno. Dan oleh karenanya, surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang dimandatkan kepada Letjen Soeharto membuatnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno sebagai pemimpin Orde Baru atau yang dikenal Orde Militer ini. Langkah awal yang dilakukan Presiden Soeharto yakni dengan membersihkan sisa-sisa loyalis Orde Lama, mulai dari pembasmian orang-orang yang dianggap PKI, penangkapan loyalis Orde Lama, dan menulis sejarah baru yang beberapa diantaranya tentang keburukan Orde Lama. Hal ini dinilai oleh Presiden Soeharto sebagai langkah pemulihan keamanan demi tercapainya stabilitas politik nasional. Dan setelah mengkonsolidasikan keamanan nasional serta stabilitas politik, langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Soeharto yakni dengan mengkonsolidasikan Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali ke IMF dan PBB serta Bank Dunia untuk mendapatkan aliran dana bantuan. Tujuannya yakni memperbaiki kondisi ekonomi dengan menekan angka inflasi serta meletakkan landasan yang tepat bagi pemulihan ekonomi yang menyeluruh dengan berbagai rekomendasi yang ada untuk mendapatkan suntikan dana bantuan. Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru kemudian mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Pada intinya, dua kebijakan ini memberikan peluang yang sangat luas bagi pemodal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan jaminan sumber daya alam Indonesia. Untuk memperlancar
memperlancar pinjaman dana dari luar negeri, dibentuklah Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI yang terdiri dari negara-negara maju termasuk IMF dan Bank Dunia, sehingga perekonomian Indonesia tumbuh hingga mencapai 6,6%. Dan di tahun 1968, tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 10,9%. 1973, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai Raja Minyak, karena di tahun itu juga saat Indonesia bergabung dengan Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, Indonesia diuntungkan dalam produksi minyak dengan kenaikan harga yang tinggi dalam pasar internasional. Dengan pencapaian yang telah diraih ini, membuat para investor memainkan peran yang lebih besar dengan melakukan investasi dalam berbagai sektor, seperti pembangunan sosial, infrastruktur, pembangunan daerah, hingga pendirian industri-industri dasar berskala besar. Namun, pada awal tahun 1980-an, ketika harga minyak mulai jatuh dan membuat menambahnya hutang luar negeri Indonesia, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Dengan begitu, pemerintah Orde Baru mendorong tingkat ekspor bahan-bahan mentah, mengizinkan berdirinya bank-bank swasta baru, serta mengizinkan bank-bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta. Peningkatan investasi yang semula 5% dinaikkan menjadi 20% juga menjadi suatu masalah bagi negara Indonesia. Kala itu, dengan semakin banyaknya pekerja tenaga asing mengakibatkan pekerja dari Indonesia harus kehilangan pekerjaannya. Pada akhirnya, mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan dialihkan ke sektor pertanian. Namun, masalah ini tidak terselesaikan begitu saja, karena jumlah lahan untuk bercocok tanam semakin lama semakin sempit, yang pada akhirnya pendapatan masyarakat pun kian menurun. Hal inilah yang membuat terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari tahun 1974, yang mana peristiwa ini bermula karena tuntutan para demonstran untuk memberhentikan investasi asing dan tenaga kerja dari luar negeri. Meski begitu, cara yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru dalam sektor ekonomi kala itu dapat menghasilkan beberapa kemajuan yang cukup tinggi. Sejak Presiden Soeharto berkuasa pada dekade tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru membuat beberapa tahapan pembangunan untuk ekonomi makro. Program ini dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA. Secara signifikan, RPLITA ini berhasil meningkatkan perbaikan nyata dalam standar hidup rakyat. Dalam tahap RPLITA 1, pemerintah Orde Baru menciptakan landasan yang berfokus pada rehabilitasi prasarana penting, pengembangan iklim usaha, dan investasi. Selain itu, dalam tahapan RPLITA kedua dan RPLITA ketiga antara tahun 1974 hingga tahun 1984, pemerintah Orde Baru berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Dan pada tahun 1984 hingga tahun 1994, pemerintah Orde Baru memunculkan RPLITA keempat dan RPLITA kelima dengan tujuan untuk mempertahankan kemajuan di sektor pertanian dan industri. Karena berhasil menciptakan swasembada beras, pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Selain dalam sektor pertanian, pemerintah Orde Baru juga meningkatkan kualitas pendidikan dan memberantas tingkat kebutaan huruf di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru membangun sekolah-sekolah ke daerah-daerah pedalaman hingga lebih dari 100.000 sekolah. Bahkan, di masa itu, pemerintah membuat suatu program wajib belajar selama 6 tahun. Hal inilah sebagaimana dalam sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru membuat peningkatan pendidikan mencapai 97%. Untuk mengiringi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan penduduk, pemerintah Orde Baru memulai program-program kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana atau KB, pendidikan yang merata, penyediaan air bersih, hingga pembangunan perumahan sederhana.
Karena kesuksesan pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto dalam menjalankan program KB ini, Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan kependudukan dari PBB. Berbagai pencapaian yang telah diraih dan dipertahankan selama lebih dari 20 tahun, pemerintah Orde Baru kian tersorot dan mendapat julukan sebagai macan Asia. Perjalanan pemerintah Orde Baru selama 32 tahun, bahkan pembungkaman dan tindakan kerepresifan pemerintah terhadap masyarakat juga kian meninggalkan jejak yang memakan banyak korban. Pada akhirnya, Indonesia yang kala itu dipimpin oleh rezim otoriter kembali mengalami krisis moneter yang membuat Presiden Soeharto harus jatuh dari jabatannya. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam gerakan reformasi nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Sudah ya? Jadi tadi itu gambaran tentang kehidupan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin masuk ke era Orde Baru, bahkan sampai masuk ke era reformasi zaman kita sekarang. Jadi Pak Guru mungkin menjelaskan sedikit pengalaman ya. Jadi Pak Guru termasuk masyarakat yang ada atau ikut timbrung pada zamannya Orde Baru. Jadi benar-benar khususnya di bidang pendidikan waktu itu ingat sekali Pak Guru waktu itu masih SD dan Pak Guru kalau sekolah itu mesti harus bawa piring dan gelas karena prinsip dari pemerintah kalau perut kosong maka tidak memiliki konsentrasi di dalam belajar. Maka kita oleh pemerintah diberikan asupan makanan itu setiap hari. Hanya kita diwajibkan membawa piring dan gelas. Oke, itu gambaran tentang materi pada Orde Baru. Silakan dari kalian, dari hasil pengamatan tentang video tadi, ada yang ingin mau ditanyakan boleh angkat tangan. Silakan. Kan dari video tersebut ada istilah KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin sebagian dari kita atau banyak dari kita sudah tahu apa itu korupsi. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kolusi dan nepotisme sehingga menjadi bagian dari tentunya pemerintah Orde Baru? Pertanyaan yang luar biasa. Kita masuk dulu. Apa yang dimaksud
Kalau korupsi kan nggak tahu ya. Oke, kalau sebelum Pak Guru jawab, mungkin ada yang dari kamu menjawab. Saya Pak. Oke, Kiki silakan. Mungkin korupsi itu semacam pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum dan menguntungkan kepentingan pribadi. Misalnya kayak suap. Sedangkan nepotisme itu lebih mengutamakan keluarga di dalam setiap kepentingan dalam pemerintahan. Ada yang memiliki jawaban yang lain? Tidak. Ya, jadi jawaban dari Kiki itu sudah luar biasa ya. Kita hapus dulu buat Kiki. Itu gambaran dari yang namanya nepotisme dan kolusi. Nepotisme itu masih mengedepankan keluarga. Kalau kolusi masih Pribadi. ya, suap. Jadi mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan Masyarakat atau umum. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dari video yang kita lihat, apa kita perlu demo untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemerintahan? Luar biasa nih, pertanyaan tentang demo ini. Jadi apakah permasalahan di suatu negara itu harus diselesaikan dengan demo? Ada yang punya jawaban sebelum Pak Guru menjelaskan? Oke, silakan. Jadi menurut saya demo itu dilakukan ketika pemerintah tidak mendengar keluhan masyarakat dan asik sendiri dengan kegiatannya, sehingga abai terhadap rakyat yang mestinya harus diperhatikan. Oke, tepuk tangan buat sama jawabannya kaitannya dengan demonstrasi. Jadi kenapa harus perlu demo? Jadi demo itu memang perlu tetapi demonya tidak anarkis. Ya, demo dalam hal yang positif. Jadi kenapa masyarakat itu demo? Ya karena keluhan mereka tidak didengarkan. Ya, mungkin kalian bisa merasakan sendiri ketika kalian punya keinginan, kalau tidak tercapai dan didengarkan, maka muncullah sesuatu yang baru dari diri sendiri. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, ada yang mau tanya dulu lagi? Saya Pak ingin bertanya, Oke, silakan. bagaimana sih pengelolaan pemerintah pada masa Orde Baru sehingga masyarakat pada masa itu menginginkan sebuah reformasi? Oke, bagaimana pengelolaan pemerintahan pada masa Orde Baru sehingga munculnya demonstrasi menuntut adanya perubahan? Ada yang menjawab? Tidak ada. Oke. Jadi untuk menyelesaikan masalah dari teman kalian seperti Hafizatul ini, maka di sini kita akan memaparkan beberapa permasalahan nanti yang akan kalian selesaikan. Jadi permasalahan ini alangkah baiknya itu kita mengerjakannya secara kelompok. Jadi kalau sendiri-sendiri nanti bingung. Jadi setiap permasalahan kalau diselesaikan secara berkelompok maka akan Lebih ringan. lebih ringan. Oke, jadi di sini ada 6 permasalahan ya yang perlu kita selesaikan pada materi Orde Baru. Yang pertama itu kaitannya kita latar belakang dulu nih, latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang kedua kaitannya tentang bagaimana menstabilkan politik pada era Orde Baru. Yang ketiga masih tahapan politik tetapi ini yang di dalam negeri. Yang keempat bagaimana merehabilitasi kehidupan ekonomi merehabilitasi. Yang kelima menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Orde Baru. Yang keenam yaitu runtuhnya Orde Baru masuk ke jadi ada 6 permasalahan ya. Jadi 6 permasalahan ini nanti kita akan bentuk menjadi 6 kelompok. Oke, di sini Pak Guru sudah siapkan medianya. Boleh diambil satu-satu, jangan dibuka ya. Nanti ketika dibuka, tunggu dulu instruksinya kalian harus ngapain. Ya, silakan ambil satu, jangan dibuka terlebih dahulu. Silakan Melisa. Dua ya. Ya.
baru. Oke, sudah dapat semua? Boleh dibuka. Jadi cara kita menemukan kelompok kalian yaitu nanti dengan cara kalian melihat gambar apa yang kalian dapatkan. Untuk menemukan kelompok, praktikkan sesuai dengan instruksi gambar. Oke? Kita mulai hitungan ketiga ya. Berdiri, praktekkan gambarnya. 1, 2, 3, mulai. Langsung cari kelompoknya yang sesuai emoji kalian. Silakan. Kelompok gembira di sini ya. Kelompok gembira di sini. Gembira saya. Ya. Yang gembira duduk di sini. Nah, yang kawannya nangis dulu nangis. Yang nangis di sini. Nah, sebelah sini yang gembira yang ketawa. Yang muda di belakangnya ya. Yang muda di belakang. Marah di sampingnya. Masih ada 6 kelompok. Oke. Coba nih Pak Guru tes dulu nih. Nanti kalian tunjukkan gerakannya per kelompok ya, sesuai dengan ya. Coba. Kelompok gembira. Kelompok menangis. Tunjukkan space-nya. Kelompok tertawa. Kelompok muntah. Terus kelompok ngantuk. Oke, yang terakhir kelompok marah. Gimana nih ekspresi marah? Oke, terima kasih ya. Jadi kita sudah terbentuk menjadi 6 kelompok. Jadi kelompok 1 atau kelompok senang gembira akan membahas tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Oke. Ini Pak Guru bagi KPD. Terus yang kelompok menangis yaitu politik luar negeri ya. Terus kelompok apa nih? Tertawa, kegiatan politik dalam negeri. Oke, selanjutnya kelompok apa nih? Mengantuk. Kelompok berapa lagi? Kelompok marah. Ini ya marah nih. Sama kelompok muntah. Di jalan ya, di tengah. Di tengah aja Min, jangan di sini biar kamu boleh. Perhatikan, sebelum kalian mulai bekerja, sebelum kalian mulai bekerja, jadi Pak Guru ingin jelaskan terlebih dahulu nih. Pihak LKPD-nya masing-masing. Di sana itu kalian tulis nama kelompok sesuai emoji yang kalian dapat.
Ya. Yang kedua, tulis nama anggota kalian, lalu masuk ke dalam soal. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki 2 pertanyaan. Oke, stop dulu ya, jangan dulu mulai, perhatikan dulu instruksinya. Selanjutnya di dalam diskusi kalian di sini nanti ada beberapa penilaian yang perlu dilakukan. Yang pertama itu mulai dari penilaian sikap ya. Jadi nanti Pak Guru akan melihat bagaimana sikap kalian yang berkaitan dengan kemandirian kalian di dalam mengerjakan tugas, kerjasama karena ini dalam bentuk kelompok, dan tanggung jawab kalian. Ya. Yang kedua, di sini juga Pak Guru akan menilai proses presentasi kalian. Jadi proses presentasi itu yang Pak Guru nilai kemampuan kalian dalam berpresentasi. Yang kedua, bagaimana penyajian dari materi kalian. Dan yang ketiga, kelengkapan dari materi yang kalian presentasikan. Paham ya? Jadi baru yang terakhir baru penilaian pengetahuan atau penilaian sumatif. Nanti kalian akan diberikan soal yang akan kalian harus jawab per individu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum mulai bekerja? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian manfaatkan semua sumber yang ada untuk mendapatkan informasi dalam menyelesaikan permasalahan dari kelompok kalian. Di sini Pak Guru akan berikan batas waktu 35 menit ya untuk menyelesaikan. 35 menitnya kita mulai dari sekarang. Silakan mulai bekerja untuk penilaian yang sudah Pak Guru berikan tadi. Oke, boleh pakai ajarnya, boleh juga mengakses melalui internet. Ada yang punya pulpen dua nggak? Ini temennya nih punya pulpen. Ya, habis ada di Ayo. Yang punya pulpen dua kasih pinjam. Kasihan nih pulpen. Oke, silakan kalian mulai bekerja karena waktu kalian dibatasi 35 menit. Nanti yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Silakan manfaatkan sumber-sumber yang ada untuk melengkapi jawaban dari LKPD kalian. Mana? Baik. Mana yang berada? Soal nomor 2. Ya, ini kan kebijakan rehabilitasi ekonomi ya. Kebijakannya politik ya. Pembahasan tentang apa? Rehabilitasi ekonomi. Nah, cari yang bagian ekonominya. Mana yang di bagian ekonomi? Nah, rehabilitasi ekonomi ini boleh. Nah, silakan ditemukan solusi informasi dari permasalahan kalian menggunakan sumber-sumber yang ada.
permasalahan? Enggak ada pokok muntah. Bisa? Silakan. Lanjutkan ya. Gimana Revi? Ya. Pakai ini. Pakai apanya? Jadi mantapkan sumber yang ada ya. Ya, bagus. Untuk menara gimana? Pakai sumber yang lain ya? Ingat yang di nomor 1 itu kalian menuangkan hasil pengamatan kalian terhadap video, lalu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana menurut kalian, ya? Yang ini soal nomor 1. Jadi apa saja yang kalian bisa amati, tuliskan di sana. Gimana bisa? Sudah bisa dipahami? Bisa. Dan ini sesuai dengan kelompoknya ini, kelompok mantap bawaannya mau tujuh ya. Komen. Ya, berapa kelompok peserta Pak? Ya, semuanya. Kita lihat waktunya ya. Jadi selesaikan terlebih dahulu. Nanti kita akan presentasi 1 atau 2 kelompok. Kalau memungkinkan 2 kelompok maka 2 kelompok. Kalau tidak maka cukup 1 kelompok. Sisanya nanti diubah. Ya. Langsung kita evaluasi pembelajaran. Ingat tulis nama kelompoknya. Melisa, kenapa pegang Melisa? Sudah selesai belum? Kelompok gembira, ada yang gembira gimana? Sama stres Pak. Ada yang ditanyakan? Bisa ya?
Gimana kelompok kita ada kesulitan? Tidak ada. Kalau ada kesulitan tanyakan ya, biar kalian lebih gampang dalam menyelesaikan masalah ini. Gimana? Ininya bukan secara keseluruhan. Yang kalian tangkap sebagian dari video itu apa misalnya? Itu tulis di sini walaupun tentang peristiwa apa yang kalian ingat ya. Tulis di sini. Lalu dari peristiwa itu kalian jabarkan kembali apa yang kalian dapat. Saya keluar sudah selesai. Ayo kita keluar. Kenapa Sohib? Ayo ya, fokus sama kelompoknya masing-masing. Jangan mengganggu kelompok yang lain. Ingat penilaiannya tadi ada penilaian sikap. Kategori yang Pak Guru ambil itu mandiri, kerjasama kalian, dan tanggung jawab. Nanti diabaikan, nanti kurang nilainya nanti. Ya. Mana saya? Ya. Mana? Kelompok ketiga. Mana? Yang nomor 1. Dari video yang kalian amati, sudah amati video kan? Ya. Dari pengamatan video, tuliskan kesimpulan kalian dan tuliskan pembelajaran apa yang dapat kalian ambil dari video yang tadi. Dan mungkin dari demonya mungkin kalian ambil pembelajaran apa yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau demo atau apa dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, video yang kalian amati tadi. Dah. Itu masih nulis. Yang sudah boleh istirahat dulu menunggu temannya kelompok lain lagi bekerja. Sebelum kita masuk dalam presentasi kelompok. Yang merasa kesulitan, silakan tanyakan dan manfaatkan sumber yang ada untuk menemukan informasi dari permasalahan kalian. Nah, waktunya masih lama, jadi jangan terburu-buru.
Sudah? Gas, Pak? Ya. Yang dulu nih, pokoknya. Siapa? Ya, tinggal satu nih, kelompok si Munta nih, suka Munta. Ayo Muntah, semangat. Semangat Muntah. Oh, ya. Satu kelompok lagi ya, ini kelompok saya Muntah lebih cepat, lebih baik. tidak
Sudah. Oke, udah semua ya? Jadi kalau sudah semua, berarti kita akan masuk ke tahapan presentasi ya. Jadi setelah kalian tadi mendapatkan masalah, lalu diberikan kesempatan menemukan solusi, jadi saatnya sekarang kalian untuk melakukan presentasi. Jadi presentasi nanti itu kita mulai dari kelompok yang pertama. Aturannya seperti biasa ya. Nanti kalian boleh bertanya setelah kelompok itu melakukan presentasi. Jadi satu kelompok 2 pertanyaan sama 1 memberikan kritik dan saran terhadap presentasi dari kelompok tersebut. Oke, sebelum kita masuk pada tahapan presentasi, jadi seperti biasa untuk menghilangkan kejenuhan, jadi kita melakukan speaking sebentar. Silakan kalian boleh berdiri di tempat duduknya masing-masing. Sudah? Kalau Pak Guru bilang Indonesia, bukunya 3 kali ya. Oke, ya, temennya. Oke. Indonesia. Indonesia. Tepuk sekali. 2, 3. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 3. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Oke, alhamdulillah. Hanya belum konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk semangat. Kurang kompak. Sekali lagi. Semangat baru. Indonesia. Tepuk 1, 3, 2, 1, 2, 1. Cepat ya. 1, 3, 2, 2, 3, 1. 4. Konsentrasi. 2, 2. Kasih. Teruskan. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 3, 2, 1. Atau mau sambil nyanyi boleh. Ya, sekali lagi. 1, 2, 1. Kasih dia berirama. 1, 2, 1. Sekali lagi. 2, 1, 2. 3, 1, 1. Kurang kompak, kurang konsentrasi. Sekali lagi, semangat baru. Hari ini kita akan lanjutkan ke presentasi ya. Jadi nanti kita persilakan satu kelompok, mulai dari kelompok pertama. Ingat ya, Pak Guru ingatkan kembali, di dalam tahapan presentasi ini Pak Guru akan menilai 3 kategori dari kalian. Ya. Kategori yang pertama yang Pak Guru nilai dari presentasi kalian yaitu kemampuan kalian
dan melakukan presentasi. Yang kedua, bagaimana sistematika penyajian dari hasil diskusi kelompok kalian. Yang ketiga, kelengkapan materi kalian. Apakah materi itu sesuai dengan masalah kalian atau tidak? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, sekarang kita mulai dari kelompok gembira. Kalau Pak Guru bilang silakan kelompok gembira maju, kalian sebagai kelompok yang lain tunjukkan emoji gembiranya ya. Ya. Mari untuk presentasi pertama kita berikan kesempatan untuk kelompok gembira. Ya, silakan dimulai ke depan ya. Kalau yang kece-kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan menjawab salah. Kami dari kelompok gembira akan mempresentasikan. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan nama kelompok gembira. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya Gili Alvaro. Saya sendiri Kiki Fatma Zolia. Dari video yang kita sama-sama beri, Baca dulu masalahnya. Kami mendapatkan permasalahan. Jadi gini ya, kalian dulu baca dulu permasalahannya, baru mulai dari pembahasan soal 1 dan 2. Dari soal yang ada pada NKPD ini, yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru meliputi aksi Tripura, Supermart, dan proses dualisme kepemimpinan. Latar belakangnya lahirnya Orde Baru mencakup beberapa aspek. Yang pertama, peristiwa di GUMKI. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting yang dilatar belakang lahirnya Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang juga anggota Partai PKI. Yang lain tolong diperhatikan ya. Jadi menghargai. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat Indonesia yang kemudian menuntut pembubaran PKI. Aksi Tripura. Aksi ini dilakukan, aksi demonstrasi ini dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar pada tanggal 12 Maret 1966. Aksi ini menuntut 3 hal. Yang pertama, pembubaran PKI, perombakan kabinet Diktora, dan penurunan harga. Yang selanjutnya, Supermart. Supermart ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Dan yang selanjutnya, konsep dualisme kepemimpinan. Konsep dualisme kepemimpinan ini merupakan konsep yang diterapkan oleh Orde Baru. Konsep ini membagikan kekuasaan antara Presiden dan Panglima TNI. Presiden sebagai kepala negara dan Panglima TNI sebagai kepala pemerintahan. Konsep dualisme kepemimpinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang. Konsep ini juga dimaksudkan untuk menjaga
stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Dan dari kesimpulan yang didapatkan oleh dari video tadi adalah bahwa menyelesaikan masalah tidak harus dengan melakukan demo, bisa saja kita melakukan musyawarah. Dan juga sebagai pemimpin kita semestinya memiliki kewajiban untuk mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Silakan teman-teman ingin bertanya. Oke, sekarang dipersilakan untuk bertanya. Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Meida dari kelompok Mara akan bertanya kepada kelompok Gembira. Coba paparkan peristiwa yang menjadi latar belakang terjadinya krisis politik pada masa demokrasi sebagai penyebab akhirnya Orde Baru. Bisa jawab pertanyaannya? Ya, bisa. Tolong dicermati ya. Ya. Karena selesai. Coba paparkan peristiwa yang menjadi latar belakang terjadinya krisis politik pada masa demokrasi sebagai penyebab lahirnya Orde Baru. Paparkan peristiwa apa saja yang menyebabkan terjadinya krisis politik sehingga munculnya Lahirnya Orde Baru. Nanti kalau kelompok yang di depan mungkin yang kurang jawabannya, kelompok lain boleh menambahkan ya. Jadi yang menambahkan, yang mengganti jawaban itu Pak Guru akan berikan penilaian. Yang bertanya ada nilainya, yang menjawab ada nilainya. Silakan. Kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok Gembira untuk menjawab pertanyaan dari penyanyi. Saya Gembira. Kesini jadinya Gembira. Coba paparkan peristiwa yang menjadi latar belakang terjadinya krisis politik pada masa demokrasi sebagai penyebab lahirnya Orde Baru. Bolehkah saya membantu? Boleh. Silakan. Baiklah, saya akan membantu menjawab untuk kelompok Gembira. Bermula dari peristiwa G30 SPKI 1965, peristiwa ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain tidak stabilan politik pada masa demokrasi terpimpin yang condong ke blok timur, konsep Nasakom yang semakin memperkuat posisi PKI, dan konflik dengan TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Puncaknya ketika peristiwa G30 SPKI dengan terbunuhnya 7 panglima terbaik Indonesia, diantaranya Letjen Ahmad Yani, Majen Suprapto, Majen Harjono, Brigjen Sotujo, Brigjen DI Panjaitan, Majen S. Pratma, dan Levi PA. Sampean yang dikenal dengan pahlawan revolusi. Oke. Tanyakan sama kelompok Bagaimana kelompok Mara? Apakah sudah ya? Ya. Berikan aku dulu untuk ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Yang memberikan Dua pertanyaan ya? Dua pertanyaan. Saya ingin bertanya. Oke, satu lagi, bukan dari nama dulu ya. Nama saya Hafizatul Aini. Saya dari kelompok Menangis ingin bertanya. Coba jelaskan dampak
Apa isi dari tritura? Tritura ini menuntut 3 hal, Nah, tiga yaitu isinya. pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, perlembagaan kabinet Trikora. Yang ketiga, penurunan harga. Ya, terima kasih. Dulu. Sekarang kita lanjut kepada bagian memberikan masukan atau komentar. Silakan dari kelompok yang lain boleh memberikan masukan atau kritik dan sarannya terhadap kelompok gembira yang sedang presentasi hari ini. Silakan, jangan takut, ya. Angkat tangan. Oke, silakan. Isma. Baik, saya akan memberikan beberapa saran dan juga kritik kepada kelompok Gembira. Seperti nama kelompoknya, seharusnya semuanya harus gembira, ya kan? Ya, dia Ya, ada itu hanya pengiri. Kemudian dari Jangan sekul. penyampaian materinya juga dari 100% hanya 50% saja yang disampaikan. Cara menyampaikan materinya juga kurang karena di sana tidak ada pembagian kelompok. Misalkan masing-masing anggotanya harusnya ya mendapatkan bagian untuk menyampaikan materi tersebut. Mungkin karena waktunya terlalu singkat, untuk saran saya kepada kelompok gembira untuk kedepannya mungkin materinya bisa dipahami saja ya tanpa tanpa dihafal. Dari setiap katanya itu harus sama gitu, harus sama yang disampaikan dengan yang tertulis itu harus sama, nggak harus begitu. Kalian cukup memahami saja apa isi dari materi tersebut, kemudian tumpahkan ke dalam bahasa masing-masing gitu, tak perlu terpaku dengan bahasa yang sama dengan materi yang kalian dapat. Itu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok ketawa untuk saran dan kritikannya. Akan kami usahakan untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena dulu. Sekiranya untuk sekiranya kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi kita hapus untuk terima kasih ya untuk kelompok gembira untuk yang sudah bersedia presentasi di pertemuan hari ini. Karena mungkin tidak bisa hari ini untuk bisa menyelesaikan semua, maka akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, kita akan membahas kembali nih ya materi yang dibahas oleh kelompok gembira. Siapa yang mau menyimpulkan nih apa tentang materi kita hari ini? Tentang latar belakang munculnya lahirnya Orde Baru. Ada yang mau menyimpulkan enggak? Nah, angkat tangan. Ya, Isma, silakan. Kesimpulan materinya ya, yang tentang latar belakang. Menurut Isma, silakan. Menurut saya Orde Baru itu muncul karena tidak kesesuaian dari Orde Lama yang menentang atau melenceng dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam masa Orde Lama tersebut banyak sekali pemelencengan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut. Ya, contohnya itu seperti pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Seperti itu. Sudah? Ya. Oke, kita langsung sekali. Jadi, kita sebutkan sama-sama. Jadi, Orde Baru itu lahir pada tahun 1966. Nah, bagaimana latar belakangnya? Kita bahas. Perhatikan. Latar belakang lahirnya Orde Baru itu dimulai dari kemunculan gerakan G30. Itu
bentuknya. Ya. Jadi gerakan G30 SPKI yang berdampak pada terbunuhnya 7 jenderal terbaik Indonesia. Salah satunya siapa? Siapa? Ayo, siapa salah satunya? Mejen Harjono. Mejen Harjono. Itu adalah TNI terbaik milik Indonesia pada saat itu. Karena gerakan G30 SPKI yang berdampak kepada kurang bagusnya pemerintahan demokrasi terpimpin sehingga menyebabkan terjadinya aksi-aksi oleh masyarakat menuntut, apalagi di dalam pemerintahan itu dikenal dengan nasakop, konsep nasakop yang mestinya PKI itu tidak boleh ikut di dalam pemerintahan, tetapi pada zamannya Insinyur Soekarno mereka ikut di dalam pemerintahan. Itu yang menyebabkan munculnya aksi Tripura yang isinya ada 3. Yang pertama apa? 2. Dari aksi Tripura itu tidak diselesaikan oleh Soekarno, malah aksi itu ingin dibubarkan sehingga muncul lagi yang namanya Super Semangat. Surat Perintah 11 isinya apa? Presiden Soekarno meminta Soeharto untuk mengambil tindakan yang sewajarnya di dalam menghadapi para demonstrasi. Nah, dari peristiwa itulah pamor Letjen Soeharto semakin meningkat, sedangkan Soekarno semakin menurun. Kan munculnya konsep 2 Risma Kepemimpinan. Apa maksudnya dualisme kepemimpinan? Saya Pak sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Jadi ya, 1 sebagai kepala negara, 2 sebagai pelaksana pemerintahan. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak. Sudah paham? Berarti kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan berikutnya. Oke. Namun sebelum itu, Pak Guru ingin mengetahui dulu nih sejauh mana kalian memahami materi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, coba mana nih? Melisa. Angkat tangan Melisa mana? Oke. Kayaknya sesuai dengan kelompoknya nih. Melisa. Tentang materi yang tadi ya, Pak Guru mengulang nih. Coba Melisa sebutkan apa isi dari Tritura. Nah. 1, 2, pembentukan kabinet Trikora. Terus yang ketiga, penurunan harga barang. Oke, biar bisa lebih semangat, berikan hapus dulu. Oke, yang kedua, kita coba yang cowok nih, Erlangga. Nah. Coba Erlangga jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep dualisme kepemimpinan. Nah, Nah, sudah saya jelaskan. nah ini jangan dicontoh temennya ya. Tidak
Jadi sebelum kita akhiri, Pak Guru berharap salah satu dari kalian coba memberikan tanggapan bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Silakan. Saya Pak Guru. Silakan Mihin. Yang lain kalau perhatikan ya ketika temannya lagi berbicara. Dari saya, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu sangat menyenangkan karena dalam pembelajaran ini Pak Guru juga sisihkan antara belajar dengan bermain. Jadinya dari kita itu gak bosan belajarnya. Ya, oke. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini Pak Guru rasa sudah cukup. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu presentasi kelompok dari kelompok 2 kelompok menangis sampai ke kelompok Parah. oke. Jadi untuk lebih barokahnya pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Tapi sebelum berdoa, silakan kalian kembali ke tempat duduknya dan perhatikan tempat duduknya kembali. Jadi teruskan kembali ya. Biar nanti di pertemuan selanjutnya Pak Gurunya bisa belajar dengan nyaman dan kalian juga belajar dengan nyaman. Ya, artinya kita tolong dibawa ke belakang. Ya Pak Guru. Oke, sudah rapi. Sudah rapi, silakan kakak kelas pimpin berdoa dulu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, boleh. Selesai. Siap, beri syarat. Aku selamat siap. Siap.